Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali Sobat Cuan dapat kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Rizka Devi. Kali ini kita akan bahas terkait dengan menelisik PRR Aceh antara harapan dan realita. Saudara, sudah hampir setengah tahun pasca bencana banjir melanda Aceh, hingga kini masih belum ada titik terang dari sebuah harapan para penyintas. Isu krusial terkait dengan percepatan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh dalam penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak hingga transparansi anggaran dan juga capaian nyata di lapangan serta arah kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan korban bencana secara adil, cepat, dan tepat sasaran. Untuk membahas hal ini secara lebih lanjut, sudah hadir di studio Kompas TV Aceh Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Aceh, Bapak Dr. Haji Safrizal ZA MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Alhamdulillah bisa ikut bergabung. Baik Bapak. Pak, ini kalau kita bicara kemudian ada posko wilayah ataupun Satgas Percepatan Rehabilitasi atau Rekonstruksi, tadi ada PRR begitu. Seperti apa Pak skemanya atau strukturnya itu seperti apa? Dari level daerah atau pusat seperti apa Pak? Baik, pertama saya harus menjelaskan bahwa yang wilayah ini, Satgas wilayah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berdasarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 2026 itu yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri Pak Muhammad Tito Karnavian, dan secara struktur Pak Mendagri memimpin suatu satgas yang anggotanya terdiri dari sejumlah menteri-menteri berdasarkan portofolio masing-masing kementerian, berdasarkan bidang-bidang yang sudah dibagi, dan juga dibentuk posko wilayah. Dibentuk posko wilayah ini merupakan bagian integral dari PRR yang secara nasional membawahi juga Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Mengapa ada posko Satgas kewilayahan ini? Karena memang secara dampak itu Aceh itu kalau kita hitung-hitung kira-kira dampaknya 60% sampai 70% kena di Aceh, sehingga perlu kerja lebih ekstra keras bagi Aceh untuk rehabilitasi dan rekonstruksi agar kecepatannya sama dengan yang di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat. Tetapi tanggung jawab sepenuhnya nanti semuanya ada di Kasatgas PRR yang diketuai oleh Mendagri yang akan melaporkan secara periodik kepada Presiden tentang rehabilitasi dan proses rekonstruksi yang sedang berjalan. Nah, menteri-menteri ini juga anggota Satgas. Nah, jadi kalau kita menyebut sebagai Satgas PRR, maka di situ ada Dewan Pengarah, semua Menko ada di situ, Dewan Pengarah. Kemudian eksekutifnya PRR diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, dan 4 orang wakil, begitu. Kemudian anggotanya sejumlah kementerian yang memiliki portofolio yang terbagi ke dalam bidang-bidang. Jadi kalau kita ngomong Satgas, maka ketua, Dewan Pengarah, beserta sejumlah menteri yang tergabung dalam bidang-bidang serta posko wilayah dalam rangka membantu tugas-tugas daripada Satgas PRR secara nasional. Berarti ini bentuk koordinasi begitu Pak. Tapi kalau bicara koordinasi Pak, sebenarnya apakah PRR ini punya kewenangan untuk mengelola anggarannya secara langsung atau memang menjadi koordinator begitu dari kementerian? Memang tugasnya Kepala Satgas itu memimpin PRR, mengomandoi, kemudian juga mengendalikan, mengawasi. Nah, menteri-menteri juga anggota Satgas.
Ya, jadi bentuk organisasinya seperti ini yang dibentuk oleh SK Presiden nomor 1 itu. Jadi badan ini terdiri dari menteri-menteri. Jadi kalau menteri-menteri mengeksekusi atau melaksanakan, dia juga bahagian daripada Satgas. Jadi pertanyaannya, apakah dieksekusi Satgas? Ya Satgasnya anggotanya menteri. Ya, jadi menteri-menteri mengeksekusi ya masing-masing kegiatan yang sudah direncanakan nanti dalam rencana induk, kemudian tentu komando pengendaliannya ada di pemimpinnya, mengkoordinatornya ada di kepala Satgas. Jadi enggak kepala Satgas ini membentuk unit lain ya untuk mengeksekusi. Padahal anggotanya Satgas itu bidang-bidangnya diisi oleh menteri-menteri. Nah, eksekusinya karena expert, karena keahliannya ada di masing-masing kementerian portofolio, dilaksanakan oleh masing-masing kementerian sesuai dengan penugasan dalam SK Presiden. Jadi kita embedded, melekat masing-masing, tetapi sistem lapor, sistem kontrol tetap dipimpin oleh Kepala Satgas. Perencanaannya juga demikian. Bappenas juga ada di dalam bidang perencanaan Satgas, menyusun rencana induk nanti dibawa kepada Kasatgas, minta persetujuan kepada Dewan Pengarah, lalu minta persetujuan Presiden. Maka semua ini dalam satu. Jadi tidak lagi dipisah-pisah, ada badan sendiri yang eksekusi di luar kementerian, tidak begitu. Walaupun Satgas, sekretariat Satgas itu diberi uang operasional, ya ada diberi agar efektif mengawasi, mengkomandoi, mengkoordinasikan, diberi uang operasional. Oh ya kalau itu dibeli juga keuangan untuk membantu gap-gap yang belum terisi dari bantuan-bantuan daripada kementerian-kementerian. Jadi mungkin banyak pihak yang membandingkan dengan wah kalau dulu BRR terpisah, kementerian tidak ikut gitu kan. Nah, ini berbeda. Jadi Satgas itu adalah dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri sebagai kepala Satgas dan wakil-wakilnya, kemudian anggota Satgasnya para menteri-menteri sesuai bidang portofolio. Anggarannya tentu yang dipisah itu anggarannya. Anggaran untuk melaksanakan ini ada rencana induk yang terpisah dari rencana APBN atau RPJM yang sudah ada, itu terpisah dengan rencana induk dalam rangka rehabilitasi Sumatera ini. Nah, rencana induk mudah-mudahan tidak lama lagi sudah sah sebagai dokumen payung bersama dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan berarti memang kalau bicara struktur organisasi ini langsung melibatkan para menteri begitu untuk bisa bertindak untuk kemudian penanganan, kemudian juga pemulihan. Nah, sesaat lagi saudara kita akan melihat bagaimana kemudian proses untuk pembangunan Huntara dan juga Huntap ini sudah mencapai berapa persen dan seperti apa mekanisme yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan bantuan. Saudara tetap bersama kami sesaat lagi. Baik. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aja. Kita masih membahas terkait dengan menelisik PRR aja antara harapan dan realita. Nah sebelumnya saudara kita sempat bahas bagaimana kemudian progres begitu untuk pembangunan Huntara dan Huntap Pak. Sejauh ini sudah seberapa jauh Pak untuk pengerjaannya? Apakah memang sudah ada beberapa titik yang sudah diresmikan? Seperti apa Pak? Ya, baik. Tapi sebelum menjawab itu saya jelaskan dulu mengapa ada Huntara dan jangan rancu dengan istilah DTH sekalian ya. Jadi bagi masyarakat yang rumahnya
hilang atau rusak berat, gitu. Atau rumahnya berada pada lokasi yang tidak boleh lagi dihuni. Ada 3 ya, rusak berat, hilang, dan tidak dapat lagi dihuni. Misalnya tinggal 1 meter di pinggir tebing, itu nggak boleh. Itu kita hitung sebagai masyarakat yang berhak memperoleh huntara. Ya, hilang, rusak berat, sehingga nggak bisa lagi ditinggali, dan tidak boleh lagi ditinggali, atau tidak rusak, tetapi tidak boleh lagi ditinggali karena berbahaya. Ya, itu berhak huntara. Huntara ini pun boleh dipilih. Masyarakat boleh menunggu pembangunan huntara, begitu, atau memilih DTH. DTH ini saya nggak, supaya lebih berkualitas hidup misalnya, dan masih ada keluarga dekat-dekat di situ, biar saya di tempat keluarga. Itu berhak memperoleh dana tunggu hunian DTH, ya. Jadi misalnya data Aceh ini, kita rumah rusak berat hilang itu kira-kira 27.000, ya. Tetapi yang huntara dibangun 17 ribuan, artinya ada DTH 10 ribuan. Jadi ada orang yang nggak mau tinggal di huntara, tapi memilih menerima dana tunggu hunian dan tinggal di tempat lain atau di gedung lain. Tapi tidak boleh tinggal di tenda, karena tujuannya adalah supaya jangan tinggal di tenda. Kalau udah dapat hunian huntara, sudah tinggal di huntara. Kalau belum terima uang DTH, tinggal di gedung lain. Nah, supaya kondisi masyarakat tidak gampang terkena penyakit, begitu ya. Nah, sekarang huntaranya. Nah, huntara sendiri dari perhitungan kita di lokasi-lokasi yang dibangun, dari data terakhir itu ya, kita membangunnya kira-kira 17.500-an untuk huntara. Memang dari hasil hitungan-hitungan kita, kemarin Presiden juga mengumumkan hampir 100%. Artinya semua kabupaten kota yang mengusulkan adanya pembangunan huntara, hampir semuanya dibangun, tetapi memang ada titik-titik yang belum selesai. Ya, titik yang paling banyak belum selesai itu ada di Tamyang, ya, misalnya di Kecamatan Sekerak, ya, Desa Sekumur. Di sana kemarin Pak Kasatgas Nasional, Pak Tito Karnavian ke sana kemarin mengecek langsung. Ada misalnya 43 kakak masih di tenda karena huntaranya belum selesai. Itu di Sekumur, Kecamatan Sekerak. Ada juga di Lubuk Sidup. Nah, ini juga sama, ya, masyarakat juga mengungsi, dan ini masyarakat Lubuk Sidup ini berada di tepi Sungai Tamyang itu, di hulu Sungai Tamyang, jadi berbahaya, jadi mengungsi ke Agata. Itu juga belum selesai. Kemudian juga kita kemarin mengecek juga yang lokasi pembangunan huntara di Tamyang juga, yang huntaranya dibangun oleh Kemenko Infrastruktur. Sudah selesai, kita cek kemarin, ya. Namun belum ada listrik. Listrik sedang masang instalasi mendekat ke ini. Sekarang mungkin sudah terpasang, besok akan kami cek, mudah-mudahan sudah masuk semua. Jadi memang secara umum hampir 100%, ada 99, sekian persen sudah terbangun dan sudah dihuni masyarakat. Walaupun kita tahu bahwa ada juga problem-problem di lapangan, misalnya air yang kurang, ya. Kemudian listrik per satuan rumah yang belum selesai. Ini terus kita rehabilitasi, gitu ya. Tetapi memang secara umum angkanya 90% mendekati 100%. Tapi kita nggak close. Nggak close artinya begini. Kalau bupati dari data terus menerus, akurasi data menerus, oh ternyata ada yang tertinggal, belum terusulkan kemarin, Pak Bupati silakan verifikasi,
bikin SK baru, usulkan kepada kami, nanti kita akan bangun. Siapkan tempatnya di mana untuk Huntara. Seperti misalnya di Tamiang kemarin, Pak Bupati mengusulkan di Rantau ada 100 unit lagi Huntara. Oke, kita cek, periksa ke lapangan, siapkan tempatnya, nanti kita bangunkan. Jadi nggak close terus. Gitu. Jadi kalau ada kebutuhan lagi, silahkan Bupati mengusulkan, kemudian siapkan SK-nya untuk kita bangunkan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Baik. Pak, tadi kan kalau bicara bantuan ada kemudian dana tunggu hunian yang bisa diperoleh, kemudian juga ada Huntara dan Huntap. Selain dari itu Pak, mungkin ada kategori ataupun program bantuan lain yang bisa diperoleh atau yang disediakan dari PRR itu seperti apa? Ya, dari sumber dana dari BNPB itu satu dana Huntara itu membangunkan. Kemudian juga Jadub ini diberikan lewat Kementerian Sosial, ya. Kemudian Kementerian Sosial juga memberikan dana perabot 3 juta. Jadub 15.000 per orang per hari. Jadi kalau satu keluarga 4 orang, berarti 4 kali 15.000 satu hari, dikalikan 1 bulan. Kemudian juga lewat Kementerian Sosial untuk penanggulangan bencana ini memberikan dana yang namanya stimulan ekonomi 5 juta. Jadi 3 juta, 5 juta, tambah 450.000 dari Jadub. Ini diberikan kepada, ini sekarang sedang penyaluran terus-menerus. Apabila data verifikasi di lapangan selesai, serahkan kepada kita untuk nanti kementerian menyerahkan. Ini yang pokok, ya. Nanti dari Kementerian Perdagangan, Kementerian UKM juga akan memberikan bantuan-bantuan. Dari Satgas sendiri, ya, sembako diberikan. Jadi yang pokok yang teragasi lewat data kependudukan itu tadi. Dari ke PNPB untuk Huntara, kemudian sebagian Huntap, bantuan logistik awal, kemudian dari Kemensos itu dari Jadub, kemudian ekonomi, ya, stimulan ekonomi dan bantuan perabotan. Masyarakat itu bantuan itu tidak menghapuskan yang reguler. Ada program reguler bantuan kemiskinan lewat itu tetap diberikan. Jadi kalau dia masuk ke dalam desil yang memperoleh bantuan Kemensos reguler, itu tetap dapat. Jadi sini ada bantuan bencana, ada bantuan reguler, tetap dapat. Berarti memang banyak sekali kategori bantuan yang memang bisa diperoleh oleh masyarakat. Termasuk ada satu lagi. Tadi kita cerita Huntara dan Huntap. Huntara Huntap itu bagi yang rusak berat hilang. Bagaimana yang rusak ringan? Bagaimana yang rusak sedang? Rusak ringan, rumah kena banjir, banjirnya misalnya 5 meter, tapi sedimentasinya 20 cm menggenangi dalam rumah, dapat bantuan 15 juta. Baik, kita tahan terlebih dahulu saudara, kita akan bahas bagaimana kemudian dampak dari bantuan ini, ada kategorinya yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Sesaat lagi saudara, tetap bersama kami di Sapa Aja. Baik. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan menelisik PRR Aceh antara harapan dan realita. Tadi Pak, kita sempat bahas ada kategori-kategori begitu untuk bisa mendapatkan bantuan Huntara dan juga Huntap, dan juga kompensasi yang tadi kita sempat obrolin begitu. Ada untuk keadaan rumah yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Itu seperti apa Pak? Boleh dilanjutkan? Baik. Jadi kalau rusak berat
rumah hilang, rumah berisiko tinggi tidak boleh huni lagi, itu dapat huntara untuk menunggu huntap. Artinya nanti dia akan berakhir di huntap, ya, hunian tetap. Hunian tetap dibagi dua, bisa di tanahnya sendiri, ini rumahnya masih aman, kampungnya tidak ditutup, ya, jadi masih aman, masih boleh bangun dan akan dibangun di tanahnya, gitu ya. Termasuk huntara. Huntara in situ juga ada. Seperti di Blangsenong, kemudian di beberapa lokasi di Tamiang itu bangun huntara di tanahnya satu di tanahnya masing-masing. Bahkan ada dikombinasi. Di agak belakang huntaranya, nanti huntapnya di depannya. Jadi dapat dua. Huntap dapat, belakangnya huntara yang sekarang ditinggali nanti jadi dapurnya misalnya. Nah, itu juga ada. Jadi itu dapat. Kemudian juga bagi masyarakat yang rusak ringan dan rusak sedang mendapat kompensasi sesuai kriteria peraturan Kasatgas, ya, ada kriteria 20 cm sampai 1 meter. Nah, itu dikategorikan sebagai rusak ringan. Ini mendapat bantuan rehabilitasi, diserahkan kepada anggarannya kepada masyarakat yang rumahnya rusak ringan 15 juta dan rusak sedang 30 juta. Harapannya tentu masyarakat mulai memperbaiki rumahnya. Jadi kalau ditunggu lama-lama setelah dapat alokasi ini, nanti tambah berat lagi rumahnya, ya, tambah rusak. Dari dihitung awal 4 bulan yang lalu itu rusak ringan bisa jadi keberat kalau tidak segera diperbaiki. Jadi untuk mempercepat ini, masyarakat yang memperoleh alokasi rusak ringan dan rusak sedang agar segera saja memperbaiki rumahnya. Kalau ada material dalam rumah, keluar nanti biar petugas dari Satgas yang akan membersihkan luar dan membuang ke lokasi yang lain. Pak, ini kalau kita lihat ada banyak sekali begitu program dan bantuan yang bisa ditawarkan begitu. Sementara Pak, kalau kita lihat pemerintah pusat ini mengucurkan banyak sekali tentunya dana untuk penanganan bencana di Aceh. Berapa Pak total anggaran yang memang sudah direalisasikan dan kemana distribusinya? Seperti apa? Baik, tentu saya tidak menghitung seluruh anggaran, ya, karena ini kan 3 provinsi. Yang jelas bahwa masyarakat itu dari bantuan sosial saja, misalnya informasi dari Menteri Sosial hampir 1 triliun dialokasikan untuk bantuan sosial. Kemudian bantuan DTH juga sudah hampir 500 miliar dikeluarkan. Kemudian juga ada bantuan yang tadi yang rusak ringan, rusak sedang itu juga sudah hampir 250 miliar dikeluarkan. Ini belum selesai karena Satgas akan membayar atau mengalokasikan sesuai dengan ini kalau verifikasi sudah selesai, ya. Jadi tentu kita harus prudent juga, harus hati-hati juga. Tidak saja di pemerintah nasional, di lapangan juga yang memverifikasi juga harus hati-hati. Juga ada pekerjaan darurat yang dikeluarkan oleh BNPB ketika 1 bulan, 2 bulan pertama hampir seluruh anggaran dikeluarkan. Kemudian juga ada anggaran yang dikeluarkan oleh Panglima TNI dan polisi. 50 alutsista dikerahkan, itu menggunakan bahan bakar yang besar, kemudian juga jerih personel, ya, bagi yang bekerja, termasuk dari kepolisian, gitu, ya. Termasuk anggaran darurat yang dikeluarkan oleh Kementerian PU, membangun banyak sekali jembatan-jembatan sementara. TNI juga membangun jembatan-jembatan sementara. Jadi banyak sekali pos-pos yang dikerahkan. Ini semua pekerjaan darurat. Pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi sendiri itu menunggu pengesahan rencana induk. Nah, di dalam rencana induk itu kemarin paparan dari Menteri Bappenas, Satgas kepada Dewan Pengarah, kira-kira nanti akan menghabiskan anggaran 120 triliun untuk 3 tahun rehab-lekon. Nah, ini menunggu pengesahan. Jadi kita rehabilitasi dan rekonstruksi sendiri pada hakikatnya menunggu pengesahan dari rencana induk. Tapi pekerjaannya dari kedaruratan dan transisi ini terus dilakukan.
Tapi Pak, kalau bicara kemudian dana-dana yang cukup besar ini nantinya akan dilakukan rehab rekon, sebenarnya sistem transparansinya seperti apa Pak? Masyarakat punya akses nggak Pak untuk melihat kemana nantinya dana ini akan didistribusikan? Di samping pengumuman-pengumuman pemerintah, Satgas berencana membuat sistem publikasi yang transparan. Hari ini sistem ini sedang dibuat oleh Satgas. Nanti masyarakat bisa melihat dalam dashboard, ya, kemudian yang berbasis GIS nanti akan melihat lokasi ini ada pekerjaan apa, dananya berapa, dan prosentase kemajuannya berapa persen atau progresnya seperti apa. Nanti akan publikasi seperti itu. Nanti data rencana induk yang dikerjakan 3 tahun ini akan kita pilah tahunan. Nah, nanti akan dipublikasikan kepada publik. Jadi masyarakat bisa memonitor betul. Misalnya di lokasi kecamatan ini, desa ini sedang bangun jembatan. Sekalian foto progresnya 0%, 10%, 30% akan ditayangkan dengan foto-foto. Tapi sistem ini sedang kita bangun sambil menunggu penyelesaian rencana induk yang dilakukan. Mudah-mudahan dengan penayangan seperti ini kita berharap pemerintah bekerja transparan, ya, dan masyarakat juga bisa mengamati, mengawasi, memberi masukan, ya, terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Berarti nanti sekiranya transparansi untuk dana yang digelontorkan di rehab rekon ini bisa diakses ketika nanti pengesahan. Ya, rencana induk pun nanti bisa dilihat. Nanti rencana induk akan diupload, seluruh masyarakat dapat membaca itu rencana induk, nanti kemudian mengikuti prosesnya. Akan dibuka semua secara transparan. Baik. Terima kasih Pak perbincangan kita di Sapa Aceh hari ini. Banyak. Dan kita akan lihat nanti bagaimana kemudian masyarakat bisa tentunya memperoleh pemulihan dan juga tentunya rehab rekon seperti yang diharapkan. Dan juga demikian saudara, perbincangan kita di Sapa Aceh kali ini kita membahas terkait dengan penelisik PRR Aceh antara harapan dan realita bersama dengan Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Aceh. Dan saya Rizka Devi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.